Dari SMP, dari SMA mungkin anaknya nggak bisa diem ya Kang. Jadi makanya waktu kuliah juga Mengubah nama jabatan mungkin ya Teh. iya, Menjadi iya. calon apa gitu ya. Calon apa ya? Calon apa ya Teh? Calon apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hamka Podcast Studio bersama aku Rian Wirayuda yang akan memandu kegiatan podcast pada episode pertama ini. Di sini Rian tidak sendiri, ditemani oleh Teh Fitri yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah baik juga walaupun ya masih digempur-gempur oleh laprak ya Teh. Oh, lapraknya banyak ya semester 3. Untuk kesibukan Teh, padat kasih Teh untuk kesibukannya. Nah, kebetulan kalau dari semester 7 nih baru-baru banget beres PPL walaupun belum selesai penutupan tapi sudah disuguhkan dengan laporan dan juga rekap nilai yang harus segera diserahkan. Selain itu juga mungkin ada beberapa perkuliahan ya karena masih ada jam-jam kuliah yang harus diselesaikan tentunya dengan tugas-tugasnya yang sama-sama lumayan banyak juga. Ada gak sih Teh tugas-tugas yang paling berat gitu Teh? Apa ya tugas yang paling berat? Sama aja sih kayaknya. Kamu kan ada mata kuliah nih, ada tugasnya kan? Iya. Nah sama, aku juga untuk tugas sih itu sih kalau misalkan tugas. Tapi tugasnya dalam konteks apa dulu nih Kang Rian? Mungkin ada beberapa pertanyaan dosen yang sulit untuk dijawab nih Teh atau apa gitu. Apa ya di semester 7 mungkin pertanyaan-pertanyaannya kayak Fitri judul proposal udah sampai mana? Atau enggak Fitri mau lulus kapan? Atau enggak Fitri abis kuliah mau ngapain katanya gitu. Banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang cukup apa ya gitulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin netizen lebih tahu jawabannya itu seperti apa ya. Ya apalagi banyak netizen yang mungkin kapan nih Teh nyusul gitu kan. Nyusul apa nih? Mungkin teman-teman juga pada tahu ya. Oke. Mungkin teman-teman semua belum tahu ya Teh Fitri ini siapa. Mungkin boleh deh diperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin aku Fitriani Solihah, mahasiswa Pendidikan Kimia semester 7 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tahu gak teman-teman semua, Teh Fitri ini merupakan Ketua Himpunan Pendidikan Kimia yang sekarang menjabat pada periode apa ini? Aku jabatannya sampai Desember ini selesai lah. Nanti tahun-tahun berikutnya tinggal menikmati sebagai mahasiswa semester akhir. Aduh. Berarti sebentar lagi ya Teh masa kepengurusan Teh ini? Iya, 1 bulan lagi Kang Rian. Betul, mungkin nanti bakal jadi demisioner. Ya, demisioner sekaligus nanti bakal mengubah nama jabatan mungkin ya Teh. Iya. Menjadi calon apa gitu ya. Calon apa ya? Calon apa ya? Calon apa ya? Calon wisudawan ya? Wisudawan. Calon wisudawati UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke teman-teman semua, pada kali ini kita akan sedikit berbincang dengan Teh Fitri mengenai keorganisasian. Wow, yang mungkin Teh Fitri ini lebih berpengalaman ya teman-teman dalam keorganisasian. Boleh Teh diceritakan masa perintisan Teteh selama di Hamka dan juga sampai sekarang menjadi ketua umum Hamka. Boleh. Oke. Teman-teman semua, aku tuh dari SMP, dari SMA mungkin anaknya nggak bisa diem ya Kang. Jadi makanya waktu kuliah juga nggak bisa nih, aku kalau hanya sebatas belajar aja. Jadi dari semester 1 udah ikut himpunan sebagai anggota PAO. Di tahun kedua juga di semester 3 mungkin ya, 3-4 kembali daftar lagi jadi staf juga, jadi staf PAO. Cuman pada saat itu karena kan di Hamka itu banyak sekali kegiatan ya dari awal kepengurusan sampai akhir itu. Dan di situ mulai sering jadi ketua OC, mulai sering jadi ya lumayan dapat tugas-tugas yang berat lah, menjalankan amanah yang cukup mungkin itu tuh sebuah tantangan bagi aku dan akhirnya
di tahun ketiga tuh, di periode ketiga atau di angkatan ketiga aku di Hamka. Biasa kan ya, dari kakak tingkat itu siapa nih semester 5 yang mau naik katanya. Yang nanya tuh ke aku gitu. Waktu aku bilang kan ke anak-anak, "Hey, siapa yang mau nyalon ini?" gitu kan. Terus anak-anaknya bilang, "Ya udah, aku dukung kamu." Ya, jatuhnya saya seperti caleg di situ ya. Jadi kayak seperti saya mencalonkan diri gitu, padahal nanya doang. Dan akhirnya dari kepercayaan teman-teman itulah yang memberangkatkan saya. Awalnya saya coba-coba gitu kan. Nggak tiba-tiba langsung iya aku mau gitu, tapi kayak melewati fase-fase itu. Kemudian ada beberapa support system dari teman-teman juga ya, dan akhirnya alhamdulillah bismillah gitu, dengan restu mama papa. Insya Allah saya iya nggak usah alhamdulillah aku lanjut gitu ya di kepengurusan Hamka ini sebagai ketua umum. Dan nggak tiba-tiba kayak gini Kang Rian, pasti nih awal-awalnya kayak kalau aku jadi ketua umum nanti gini ya, nanti gini ya. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa melewatinya dan 1 bulan lagi. Jadi teman-teman semua percaya diri saja dan berani mencoba, itu kunci keberhasilan. Iya. Dan juga kita juga butuh support dari teman-teman semuanya juga. Lalu juga dari doa-doa orang tua ya. Iya. Dan yang penting ketika orang lain percaya sama potensi kamu, masa iya kamu nggak percaya sama diri kamu? Betul. Ya sih? Mungkin Teh untuk suka dukanya apa gitu Teh selama kepengurusan? Suka dukanya apa ya? Duka dulu gak sih? Ya, duka dulu. Duka dulu gak sih? Kalau sukanya insya Allah banyak. Iya gak sih? Seimbang sih kalau di Hamka antara suka duka. Kalau dukanya itu apa ya? Tantangan mungkin ya lebih tepatnya. Karena aku tuh kan kemarin tuh online ya, jadi seluruh kegiatan himpunan itu dilaksanakan secara online. Jadi awal aku masuk di kepengurusan langsung disuguhkan dengan kegiatan online, terus tiba-tiba sekarang aku masuk tiba-tiba harus offline, dan otomatis dalam menjalankan kepengurusan tentunya aku hanya raba-raba aja gitu kan. Nggak tahu kultur-kultur dulu tuh sebelum kegiatannya secara online tuh kayak gimana sih kegiatan Hamka, aku nggak tahu. Dan kurang tahu juga sebenarnya ada apa gitu. Tapi yang menjadi tantangannya adalah banyak sekali yang mengharapkan bahwa kegiatan offline yang dulu dan yang sekarang itu harus sama. Sedangkan aku pribadi nggak tahu gitu ya seperti apa. Tapi ya di balik duka tersebut dan senangnya gitu ya, alhamdulillah aku punya ke 58 staf yang memang mereka itu mau sama-sama berproses, mau sama-sama belajar, mau aku ajak itu tuh mereka tuh selalu mau gitu. Walaupun memang banyak tantangan-tantangan atau banyak ketidakpercayaan diri mereka gitu ya untuk melaksanakan tugas tersebut ya, tapi alhamdulillah kita bisa gitu. Ketika kita belajar, ketika kita punya keinginan, kita bisa gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman semua jangan pernah tidak percaya diri akan kemampuan kamu. Kayak kamu juga ya. Iya memang banyak banget gitu ya, apalagi anak-anak yang kita kan masuknya ke angkatan online ya, angkatan corona gitu. Iya betul. Banyak sekali ke habit-habit yang memang udahlah enak online gitu, terus tiba-tiba sekarang harus offline. Banyak banget keluhan-keluhan ataupun apa ya dari anak-anak semester yang bawah gitu ya, staff-staff aku juga yang memang mereka perlu untuk dikuatkan. Kayak Kang Rian nih baru semester 3. Tapi udah ketika kitanya berjuang, ya insya Allah pasti bisa gitu. Iya, apalagi lagi digempur-gempurnya raprak sama jurnal tuh ya. Nah itu. Udah ini baru semester 3 tapi ya seperti inilah gitu. Selamat datang di pendidikan kimia. Mungkin ini Teh untuk pengalaman Teteh selama di Hamka gitu kan. Apa sih yang paling berkesan gitu Teh? Yang paling berkesannya itu adalah ketika dalam sebuah kegiatan kita tuh banyak banget tantangan sama problemnya. AIUE pasti banyak banget problemnya gitu. Dimulai dari acara yang belum siap gitu, dimulai dari cacian-cacian dari luar pasti banyak lah ya. Dan lain sebagainya, permasalahan tempat dan lain sebagainya. Tapi ketika acara kita selesai dengan penampilan yang lancar dan staff aku gitu ya, itu tuh
semuanya senang setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, ya itu adalah hal yang paling berkesan buat aku gitu. Karena luar biasanya anak-anak gitu ya, luar biasanya staf aku adalah ketika sebuah kegiatan kita itu harus kumpul dan harus sudah mulai kegiatan dari jam 5 pagi dan berakhir jam 10 malam. Itu nggak non-stop dari pagi sampai malam, dari subuh sampai malam. Terus kayak dari mereka tuh nggak ada sedikit pun keluhan dan kegiatan kita tuh lancar gitu, dan itu yang membuat aku berkesan, ternyata aku bisa ya menguatkan mereka untuk sampai di titik ini gitu loh. Itu yang menurut aku paling berkesan. Ya maksudnya beda kan ya ketika kita berada di posisi yang kita harus nge-manage orang, dan di posisi yang ketika ya kita hanya perlu memanage diri kita sendiri gitu. Ketika sebuah acara atau sebuah kegiatan itu sukses dengan kita yang memanage banyak orang gitu, dengan tugas yang hanya melibatkan diri sendiri, tuh beda Kang Rian. Nanti mungkin bisa dirasakan ya sama-sama teman-teman yang lainnya juga gitu. Itu sangat sangat berkesan lah gitu. Dalam berorganisasi juga kita dilatih untuk memanage waktu ya teman-teman. Betul, memanage waktu itu sangat penting banget dan kelatih banget gitu. Kalau misalkan aku nggak belajar memanage waktu dari dulu, dari SMP, dari SMA gitu, mungkin sekarang keteteran banget gitu. Kayak ya FYI gitu, for your information, dari Hamka sendiri prokernya itu sampai sekitar 50-an dalam satu periode. Kemudian ya maksudnya tuh dari segi keorganisasian aja gitu ya lumayan hektik gitu, walaupun di sana aku hanya misalkan ngasih saran dan lain sebagainya, dia tapi tetap itu tuh ya lumayan membuat kepikiran gitu kan. Di samping itu juga kan ya kuliah juga, ngelaprak juga, ngeasprak juga dan lain sebagainya. Itu tuh kalau dibacain tuh oh iya ya banyak juga ya gitu kan, oh iya ya susah juga ya. Tapi kalau misalkan kita hanya dibacakan saja gitu ya, dikeluhkan saja tanpa dijalani, ya memang berat. Tapi ketika dijalani, ketika kita belajar bagaimana cara memanage waktu yang baik, alhamdulillah sih semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kepengurusan hampir selesai, kuliah hampir selesai ya, rebahan selalu, scroll TikTok apalagi gitu ya. Tapi tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan kayak gitu. Ya, kuncinya jalani, nikmati, syukuri, dan jangan lupa tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu beribadah. Nah, itu menciptakan kita. Iya, karena jujur banget ya, yang aku rasain ketika kita jauh gitu, maksudnya tuh hanya sebatas sholat ya hanya sebatas sholat, ngaji ya hanya sebatas ngaji gitu, tanpa kita berusaha untuk lebih dekat. Dan itu tuh ya urusan duniawi kita tuh sangat berat gitu, dan ketika tidak dimudahkan oleh Allah, yaitu lebih susah banget lah, kerasa banget bebannya gitu kan. Mungkin ada gak sih saran buat para ACMI nih, seberapa penting sih organisasi untuk ACMI buat kedepannya? Oke, seberapa penting kalau organisasi tidak hanya di Hamka saja ya. Betul. Lumayan aku waktu semester 5 atau semester 4 itu ikut 6 organisasi. Karena kan online gitu ya. Iya. Jadi kesana kemari. Walaupun memang nggak semuanya organisasi intensitasnya sama kayak Hamka gitu. Yeah. Cuman ya adalah sedikit kontribusi di situ. Pentingnya apa? Sebetulnya organisasi itu penting bagi kita untuk memanage diri, untuk bisa bersosialisasi dengan orang. Kemudian banyak hal-hal yang memang tidak ada di mata kuliah gitu. Kalau setelah aku KKN, setelah aku bisa ngerasain di posisi ini dan berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, sebesar apapun IPK kamu ya, kamu nggak akan pernah tahu di masyarakat itu kamu dibutuhin sebagai apa gitu. Salah satu contoh, waktu aku KKN ada kejadian lucu nih Karian. Waktu aku tuh kan di sana tuh kebetulan KKN di sebuah desa yang sangat Islami. Desanya kecil, Gitu. Iya gitu, pengajiannya banyak dan lain sebagainya. Sedangkan di situ kan kita anak-anak tuh di berbagai jurusan. Tapi karena kita membawa nama UIN, jadi waktu datang ke sana kan aku bilang kan, Bu, kalau misal aku jurusan pendidikan kimia, udah aku underline tuh pendidikan kimia ya.
kira-kira ada yang bisa Fitri bantu apa? Nah aku harapkan kan ya kayak misalkan mau disuruh ngajarin anaknya kimia, it's okay gitu kan. Tapi ternyata di sana aku disuruh ngajarin anak-anak buat ceramah, ngajarin anak-anak ngaji, ngajarin anak-anak hadroh. Terus aku harus bersosialisasi, aku harus ngomong di depan seluruh warga desa itu. Harus ngomong gitu ya, di setiap pengajian kan banyak tuh pengajiannya. Setiap pengajian tuh kayak, Assalamualaikum, Ibu perkenalkan saya gitu. Itu tuh kemampuan public speaking, kemampuan itu tuh susah didapetin, nggak ada di mata kuliah kalau kita nggak ikut di organisasi. Dan juga kan problem-problem di masyarakat itu kita kan harus bisa menyelesaikannya ya, membantu menyelesaikan, memberikan inovasi gitu. Karena kita biasa di organisasi bikin proker kan, kayak gitu-gitu kan, bikin broker terus kayak menyelesaikan problem-problem ya alhamdulillah gitu, sampai akhirnya setelah kita selesai itu ya sangat berkesan lah bagi mereka. Mungkin itu hanya sebagian kecil aja karena ruang lingkup aku masih KKN kan, hanya 1 bulan. Tapi kan kita tidak pernah tahu setelah ini tuh kita mau jadi apa ya, kita di masyarakat mau seperti apa ya gitu kan. Apalagi karya nih cowok-cowok kan lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung kan ya, kalau disuruh khutbah juga kan tidak menutup kemungkinan. Bisa mungkin. Iya, pulang jadi ke pulau. masjid. Iya, sebelum menjadi imam Ya. pasti gitu, karena ini nih ada Rian Wirayuda dari Pelabuhan Ratu, ya udah silakan naik jadi di mimbar gitu kan. Kalau nggak latihan kan ya? Iya. Iya, Betul. cukup lumayan. Jadi ya penting banget buat kita untuk mengikuti keorganisasian ya teman-teman, dilatih untuk public speaking, latih kepemimpinan, dan juga kita melatih untuk memahami perasaan-perasaan orang lain sekitar juga. Nah, ya. itu sih yang paling penting. Kalau kata bahasa Sunda nama ngariksa hate batur teh hese. Artinya? Artinya gini, ketika di organisasi itu kita diajarkan untuk mengolah amarah dan emosi. Ketika ya di posisi sekarang ya, kayak semisal aku punya staff yang cukup lumayan ya seperti itu gitu ya, atau kamu juga nih misalkan pasti ya kan ketika kerja terus dengan Ada orang aja lain gitu. ada aja yang bikin gemes deh gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa gitu tiba-tiba Rian kamu gini nggak bisa kayak gitu kan. Pasti kayak mikir dulu nih gimana ya kata-kata yang enak buat menyampaikan biar kamu tidak sakit hati dan lain sebagainya. Karena terkadang marah itu adalah sesuatu hal yang akan kita sesali ketika kitanya udah nggak marah. Bener gak sih? Pernah nggak sih kayak Betul, gitu? Teh. Kadang Rian juga ya, Rian apa sih ini, Rian marah-marah ke orang ini gitu. Padahal itu tuh secara spontan gak sadar gitu. Iya. Gak sadar, dan itu lama-kelamaan jadi pikiran juga. Iya, hal sepele ya. Pasti kayak kepikiran, dia sakit hati nggak ya? Udah aku Iya. marahin gitu kan. Pokoknya jagalah mulutnya, dijaga juga. Iya. Karena mulutmu harimaumu gitu. Iya, betul sekali. Karena kalau misalkan di organisasi itu kita kan intensitas bertemu dan berinteraksi dengan orang itu lebih sering. Sehingga otomatis clash ataupun hal-hal tersebut itu pasti terjadi lebih sering. Ketika kita sudah sering menghadapi hal itu, ya berarti kita udah tahu nih cara mengatasinya seperti apa, harus bagaimana gitu. Dan sebenarnya yang paling berkesan dari organisasi dan yang paling penting itu adalah itu, bagaimana cara kita memecahkan sebuah masalah. Ya, dan jadi ketika nanti di kehidupan yang mendapatkan masalah yang lebih dari ini gitu, kayak apa sih, biasa aja gitu kan. Mungkin hal-hal bagi orang mah yang tidak pernah merasakannya atau baru merasakan pada saat keluar kuliah kayak ini berat dan lain sebagainya gitu. Tapi bagi kita yang emang udah terbiasa tertekan sejak dulu ya. Jadi ketika menghadapi masalah ya insya Allah lah gitu, kita dengan ikhlas dihadapi dan bisa menyelesaikannya gitu. Kalian gimana nih sekarang? Apa ya namanya, mau tahu juga dong dari Karya nih, dari semester 3 nih, gimana sih kesan pesan nih baru tahun pertama ya? Nggak apa-apa ya aku yang bertanya ya? Apa-apa. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin ya awalan juga masuk ke organisasi, awalan juga masuk ke Hamka, dan ternyata ya emang sangat kompleks.
kompleks. Banyak sekali yang harus dikerjakan dan banyak sekali program yang harus dikerjakan. Iya. Dan itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah itu Ya. itu Iya, bisa lah ya. Bisa, ya. Tapi kan ketika kamu nih lagi banyak problem ya, terus tiba-tiba masalahnya selesai, what do you feel? Seneng kan? Seneng, plong aja gitu kan. Ah, ternyata aku bisa ya. Ya, gitu. Iya, ternyata aku keren ya. Iya. Kadang manusia tuh gitu, Kang. Jadi kayak kita tuh udah tahu ya kita keren gitu, tapi harus diyakinkan dulu sama orang gitu, kayak pasti insecure lagi gitu. Tuh. Mungkin ada gak sih teh motivasi untuk para cewek buat mengatasi insecure mengatasi atau insecure atau apa gitu tuh? kalian suka insecure? Tiap hari. Kayaknya butuh dorongan motivasi juga Iya. ini. Ini bukan buat alkemi sih, kayaknya buat kamu ya. Tapi ya buat aku sama Oke. teman-teman yang menonton juga ya. Oke. Motivasi bukan hanya sekedar insecure ya semuanya. Semuanya. Apa ya? Dari insecure dulu deh. Aku juga sama manusiawi dan yang bisa dikatakan masih bocah dan anak-anak gitu kan. Yang dimana di masa-masa kita mah gitu ya, dikit-dikit, malam-malam dikit update tentang galau. Dikit-dikit ngedengerin lagu yang sedih gitu, overthinking dan lain sebagainya gitu nggak sih? Iya. Real life-nya. Real life gitu, itu pasti, entah itu permasalahan organisasi atau permasalahan apa dan lain sebagainya, tapi itu berkaitan dengan manajemen diri. Ketika kita insecure, otomatis kita tidak percaya akan kemampuan kita, dan seolah-olah kita menyepelekan mukjizat Allah gitu. Kan kalau insecure kayak ya aku mah gak bisa gitu kan, ya itu seolah-olah menyepelekan kehendak Allah dan lain sebagainya gitu. Makanya ya ketika untuk menghindari atau mengurangi keinsecurean diri kita itu ya kita tinggal jalanin aja prosesnya gitu. Ketika ada peluang ya kita manfaatkan itu, dan ketika ada kepercayaan dari orang lain ya kita berusaha gitu untuk menyelesaikan itu. Tapi karena ketika orang lain udah percaya terus kitanya cuma leha-leha doang dan nggak memanfaatkan peluang, ya berarti kamu kan kualitas dirinya bakal di situ-situ aja. Sama aja ya. Sama aja. Betul. Jadi nggak ada kemampuan kamu buat berkembang, tapi ketika kamunya percaya kamu bisa memanfaatkan peluang, ya otomatis kan kualitas diri kamu juga bakalan lebih bertambah. Ya kalau kualitasnya udah bener mah, udah keren gitu ya, bisa lebih keren daripada kamu hidup kamu sebelumnya. Ya itu kamu udah keren gitu. Dan kamu harus senang sama tantangan sih intinya kayak gitu. Kalau untuk motivasi yang lainnya, motivasi tentang apa nih? Boleh keorganisasian atau apa gitu? Keorganisasian, mungkin dari zaman SMP ya, banyak banget yang bilang, nah sim, capek-capek gitu kan, Ya. kalau bahasa Sundanya. Atau kayak, ngapain sih kamu mau-maunya capek-capekan gitu. Apalagi kan kalau di sekolah tuh zaman SMA tuh kayak, Ada OSIS. iya OSIS, aku dulu juga di posisi yang sama di OSIS. Kayak, ngapain sih kamu mau-maunya jadi babu sekolah dan lain sebagainya. Gitu. Iya kan, kalau omongan netizen tuh kayak gitu. Tapi ya mungkin itu adalah sebuah tantangan dalam menghadapi mulut netizen yang maha benar. Itu adalah sebuah tantangan. Yang paling penting adalah kita mau untuk berproses dan jangan pernah menghiraukan perkataan orang selagi itu perkataan yang tidak membangun. Dengar ya, dengarkan ya teman-teman ya, diingat. Jadi teman-teman semua jangan pernah insecure dan ayo kita berkembang bersama-sama. Para CMS juga udah siap belum nih untuk ikutan jadi Hamka? Iya, pengurus Hamka ya. Pengurus Hamka ya. Bentar lagi open recruitment, tapi tidak menjadi anak bunda. Nanti anak siapa ya di tahun selanjutnya? Pokoknya ya ditunggu aja ya. Kita lihat aja. Tapi ya teman-teman semua, yang perlu digarisbawahi adalah dimanapun tempat yang membuat kamu nyaman, di rumah manapun yang membuat kamu ingin berlabuh gitu ya, intinya di organisasi manapun, yaitu tergantung kamu memanfaatkan ruang itu gitu. Percuma kamu sekarang
kejar organisasi yang besar atau organisasi yang banyak ketika kamunya sendiri tidak nyaman dan merasa terpaksa berada di situ. Jadi itu prosesnya itu tidak dinikmati. Tapi ya pilih aja rumah yang memang buat kamu nyaman untuk berkembang gitu. Di mana? Oh, kamu pasti kan ngerasa ya, oh aku di sini nyaman karena aku bebas buat mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya di himpunan saja. Ketika memang kamu punya hobi apa, dikembangkan, ya silahkan, karena yang namanya wadah itu dan berhubungan dengan banyak orang itu ya pasti gitu. Pasti ada aja hikmah yang bisa kita ambil. Jadi berkembang itu tidak harus karena paksaan juga. Iya, Jadi itu kemauan diri. Kemauan diri, teman-teman. Dan ikutan organisasi bukan hanya dari himpunan saja ya, teman-teman. Iya. Banyak juga organisasi-organisasi lain ataupun UKM ya. UKK ya, betul. Banyak ruang lah untuk bisa kamu mengupgrade diri. Yang penting semangat gitu. Apalagi udah punya kemampuan seperti ya silat, iya, futsal, iya, dan lain-lainnya iya. mungkin bisa dikembangkan lewat UKK. Iya. Atau kayak masih bingung nih, aku teh potensinya apa sih gitu. Jujur aku juga dulu kayak gitu, tipikal orang yang kayak gitu. Kayak soalnya ya sampai dibilang gini sama guru prakarya aku, Fitri, kamu cina nggak ada jiwa seni-seninya banget, padahal orang tua aku seniman kan dadanya. Terus kayak gitu kan, karena sekarang olahraga gak bisa, seni gak bisa gitu kan, kayak sampai mikir aku apa ya potensinya gitu. Tapi pasti kok ada, ketika kita mau mencari kita pasti menemukan sebenarnya passion kita itu di mana gitu. Intinya mah jangan pernah rasa insecure dan tampil percaya diri. Mungkin gak kerasa ya? Gak kerasa ya Teh, untuk podcast kali ini udah lumayan panjang dan iya, dan kayak tadi kan kalian udah ngajak aku ngobrol banyak banget nih gitu kan, dan gak kerasa ya nanti masih kayaknya alkemi semua pasti penasaran gak sih di episode selanjutnya. Bikin pertemuan ini. Sekian pertemuan kali ini dan saksikan di acara podcast selanjutnya. See you.